Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Baik, afwan, ana tadi terlambat datang karena ada Zoom dengan protokoler dan teman-teman di kampus Universitas Indonesia. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi di tanggal 2 September, 11 kali kita bertemu. Pertanyaan pertama, apa yang antum masih ingat segmen terakhir di bulan lalu? Sampai mana kita bicara? Apa nah? Smile face and smile voice. Oke, bismillah. Kenapa public speaking diadakan untuk ekskul di sekolah SMIT Dinamika Umat? Karena harapannya antum adalah orang-orang yang akan terpilih suatu saat menjadi pembicara apapun profesi antum. Pembicara yang profesional udah banyak di Indonesia ini. Antum kalau roadshow ke beberapa titik di negeri ini, ke sekolah-sekolah SMA di luar, secara teori mereka udah jago-jago bicaranya, keren-keren bicaranya, profesional bicaranya, tapi belum tentu berkarakter. Jadi Dinamika Umat harapannya bisa melahirkan alumni-alumni dari SMIT yang bicaranya itu berkarakter. Kalau dalam bahasa Arab berkarakter artinya adalah muta'addib. Kata-katanya penuh dengan etika, bahasa tubuhnya penuh dengan etika. Jadi ketika antum tampil, orang sudah bisa menebak ini pasti dari SMIT Dinamika Umat. Karena apa? Gaya bicara antum, sebelum antum bicara pun orang sudah melihat ini berkarakter banget anak ini. Padahal antum belum ngomong. Nah, jadi berkarakter ini yang dirindukan dari sekolah Dinamika Umat ini. Maka ada tulisan menarik di sini. Banyak orang mengatakan kepintaran itu akan menjadi ilmuwan besar. Mereka keliru. Kepintaran itu adalah karena faktor karakter. Ana ulangi ya. Bukan hanya dalam public speaking. Antum harus menjadi insan yang tak cukup pintar tapi harus berkarakter. Karena yang jago akademik udah banyak di negeri ini, tapi yang berkarakter al-mutahallik itu yang dirindukan. Nah, sekarang kita kupas satu hal yang ana sampaikan kepada antum. Ini dia people. Bismillah. Public speaking. Kenapa tulisan public speaking gambarnya seperti ini? Ada yang bisa menebak gak? Ada yang bisa menjabarkan gak? Mendeskripsikan gambar ini? Please describe yourself about this picture. Apa hubungan public speaking dengan gambar ini? Ada yang tahu? Apa nah? Kenapa? Oke, nah kasih mikrofonnya. Ana nggak bisa dengar. Mikrofonnya dipegang di situ aja ya kak ya. Oke. Interaksi sekarang. Oke, stand up then. Apa hubungan tulisan ini dengan gambar yang tertera? Menurut saya gambarnya itu kayak menguji ngomong di depan umum. Oke, terima kasih nak. Silakan duduk kembali. You adalah orang ke 217 yang mengatakan Pak Happy, itu artinya adalah bahwa gambar ini menceritakan banyak yang gak suka dengan public speaking. Nah, jangankan antum, anak-anak kampus yang mereka jurusan komunikasi aja, mereka gak suka bicara. Padahal mereka jurusan komunikasi. Seharusnya jurusan komunikasi harus bisa bicara. Kenapa orang banyak yang gak suka dengan public speaking? Kenapa orang-orang banyak yang gak suka dengan bicara di depan umum? Salah satunya karena mereka banyak yang salah paham. Apa itu nak? Salah pahamnya public speaking, mereka mensugestikan kalau public speaking itu hanya ceramah. Public speaking hanya berada di atas mimbar bicara di depan jamaah. Padahal suatu saat antum akan berteriak depan kami, Pak Happy, saya seorang jadi marketing di sebuah perusahaan. Marketing yahtaju ilal kalam, butuh bicara. Andai kan antum jadi dokter
butuh bicara. Bukan hanya ceramah. Antum jadi pemain sepak bola pun yahtaju ilal kalam, butuh bicara. Kenapa? Tercantum dalam Al-Quran bahwa manusia perlu komunikasi. Ana hajar dulu dengan teorinya ya, Nak, ya. Biar antum jangan sampai mengatakan, Pak Happy ini kayaknya bukan materi Ana deh yang sebulan sekali ini. Kayaknya public speaking itu cocoknya buat MC, sedangkan Ana nggak cocok jadi MC, Pak Chandra. Lah, antum butuh ini, people. Manusia perlu komunikasi. Siapapun itu butuh komunikasi. Yahtaju ilal kalam. Antum kan sering bersahabat dengan ayat-ayat Al-Quran. Apa itu ayat Al-Quran yang menjelaskan kalau kita harus belajar public speaking? Ada yang tahu kah? Rabbi shrah li sadri. Nah, yang lain? Tercantum dalam surah Ar-Rahman. Jelas banget dalam Ar-Rahman. Coba dibacakan ayatnya. Wahid, isnani, salasa. Bisa baca nggak tulisan yang miring seperti itu? Ya, wahid isnani salasa. Yakfikum, cukup. Apa ayat yang antum baca yang menunjukkan kalau kita ini harus pandai berbicara? Kira-kira di mana ayatnya? Allamahul bayan. Allamahul bayan artinya dialah Allah yang mengajarnya pandai berbicara. Al bayan artinya maharoh fil kalam, harus pandai bicara. Ketika non muslim di Makassar bertanya, Mas, ente dari 2 jam bicara tentang public speaking, apakah dalam Al-Quranmu ada pelajaran tentang public speaking? Ini ayatnya, Allamahul bayan. Dialah Allah yang mengajarnya. Al-bayan itu artinya maharoh fil kalam, mahir fil kalam, pandai berbicara. Jadi antum sekarang udah saatnya bismillah Pak Happy, saya harus belajar lebih banyak lagi tentang samudra kalam, samudra bicara. Maka anak katakan tadi, antum masih gak percaya kalau sekiranya public speaking ini dibutuhkan untuk soccer team, pemain sepak bola. Tahun 2018 kami diberi amanah untuk memberikan materi public speaking diperuntukkan untuk para pemain timnas dan atlet-atlet nasional di Palembang. Apakah mereka ada latihan pidato dulu sebelum menuju ke lapangan? Apakah mereka pakai peci gitu ya, strikernya itu, terus dibuatin mimbar di ruang ganti gitu? Bukan itu maksudnya. Apa hubungannya soccer team dengan public speaking? Public speaking untuk para atlet, soccer team pemain sepak bola, 3 jam sebelum mereka ke lapangan hijau ditatar itu public speakingnya, bukan ceramah. Masa ceramah di depan gawang? Terus jamaahnya supporter semua gitu ya, jamaah gitu ya. Maksudnya apa Pak Henry? Saya belum paham. Pemain sepak bola ini 3 orang striker, pemain inti dan cadangan berkumpul di satu room, satu ruangan, ditatar mereka. Andaikan mereka mencetak gol dan mereka setelah mencetak gol, maka dia akan apa? Dia akan teriak. Teriakannya apa? Teriakannya apa? Kalau dia antum mencetak gol, apa yang dia teriakan setelah itu? Maka dia akan teriak. Dia akan teriak gol. Nah, teriakannya seorang striker, dia teriak gol, ada smile face, smile voice. Dia meneriak gol itu sambil tersenyum. Jarang Anda lihat orang yang berteriak gol tapi dia cemberut. Gol. Atau dia diam aja, udah tahu bola masuk ke gawang, terus 11 orang diam aja, terus cuma dia bilang, gol kan? Gimana teman-teman, gol, enak banget kan? Maka dia harus powerful. Itu bahasa tubuh bergerak di situ loh Kak. Dia akan mengatakan gol, smile face, smile voice, eye contact, kontak mata. Kenapa? Karena satu teriakan seorang striker, satu kata teriakan hanya 3 huruf GOL, tapi dia powerful, gol. Satu teriakan, satu kata itu bisa membunuh jutaan hormon lawan tandingnya.
bisa meluluh lantakan mental lawan tandingnya. Dengan cara apa? Grafik audionya harus powerful, di atas 80%. Gol! Smile face, smile voice. Sampai itu senyum dia teriaknya. Kenapa? Dia happy, senang kan? Berarti kesimpulannya apa? Profesi apapun nanti, antum cita-cita apapun nanti, please nak, Anda harus bisa mempengaruhi orang. Antum jadi pemimpin, pemimpin yang mempengaruhi orang. Antum jadi apapun, jadi polisi, jadi tentara, jadi pengusaha, please nah, harus inspire others, menginspirasi orang banyak. Dengan cara apa mempengaruhi itu? Dengan public speaking. Antum bawa kolam dan kurasa, itu udah janjian loh Kak bulan lalu. Angkat tangan kanan dengan kolamnya. Pak Dimas saksinya ya. Minggu lalu masih ada yang angkat tangan tapi nggak bawa kolam. Angkat tangan kiri dengan kurosahnya. Alhamdulillah, tamam. Insyaallah, syukran. Sekarang ada materi yang harus dan wajib antum catat. Apa itu? Ini dia gitu. Karena banyak di antara teman-teman SMA yang belum paham Pak Happy, public speaking itu apa? Public speaker itu apa? Kalau public speaking itu bicara di depan publik umum. Tapi kalau public speaker artinya adalah yang membicaranya. Orang yang berbicaranya itu adalah namanya public speaker. I am as a public speaker. Ana mutakallim. Mutakallim artinya adalah pembicara atau public speaker. Antum tulis per satu ya kayak per segmen public speaker. Gak ana tulis public speaking tapi yang you tulis adalah public speaker. Karena antum menulis adalah sebagai takkid, memperkuat kalau antum adalah public speaker. Apa itu public speaker? Public speaker itu artinya adalah master of event. Kita mainkan di definisi terlebih dahulu sebelum kita perform di bulan berikutnya. Jadi public speaker adalah master of event. Master itu artinya apa nak? Master apa? Ahli. Master of ceremony, dia adalah penguasa atau ahli dalam sebuah acara. Master of event juga sama. Public speaker, kalau antum menjadi public speaker, antum menjadi pembicara yang bisa menguasai, ahli, menginspirasi dan mempengaruhi orang-orang di depannya. That master of event. Kalau ditanya lagi, what is public speaker? Apa itu public speaker? Public speaker itu selain master of event, dia adalah penguasa acara, pembawa acara, dan pemandu acara. Jadi apapun antum berpijak sebagai public speaker, lagi ceramah ke antum harus berusaha menguasai, membawa, dan memandu acara itu. Mempengaruhi acara itu, mempengaruhi audiens, membawa audiens ke dalam cerita antum, dan memandu acara. Ini materi yang belum disampaikan sebulan yang lalu. Khalas? Baik. Jadi kalau antum ditanya, tadi ekskulnya apa? Public speaking. Emang public speaking apa? Public speaking itu yang master of event. Bagaimanapun kita harus menguasai sebuah acara. Oke. Next. Kesimpulan ini adalah kalau public speaker, apapun antum ketika tampil di depan umum, antum sugestikan, I am the key of the program. Saya adalah raja dari sebuah acara. Karena ketika antum mensugestikan itu akan memberikan struman enggak bagi antum. Kalau antum akan pede banget di depan karena antum adalah the king of program, raja sebuah acara, the key of the program. Kesimpulan di segmen ini adalah tulisan yang dibawa. Public speaker adalah the king, raja of the programs, sebuah acara. Oke. Next. Banyak yang bertanya, kalau you berbicara tentang public speaking, kalau sekedar bicara semua pasti bisa. Antum suruh anak-anak kelas 1 SD, you bicara di depan, pasti bisa.
Bisakah bicara teman-teman SMA ini berbeda dengan teman-teman SMP bicaranya? Karena apa? Di dalam ekskul ini bicara antum harus punya fun. Fun itu bahasa Arab, artinya seni. Anda bicara hari ini, Anda menggunakan seni banyak banget, Kak. Contoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita ini harus banyak berdoa ya. Jadi berdoa itu kan penting sekali ya. Jadi kalau kita berdoa, insya Allah Allah akan mengabulkan doa kita. Jadi teman-teman, kita yakinlah kalau Allah itu kan sebenarnya kan ada kan dalam Al-Quran ya. Allah itu sami'un artinya mendengar, basirun artinya melihat. Jadi intinya kita harus berdoa. Itu gak kena kawan. Tapi kalau antum ngomongnya kayak gini, teman-teman, bisakah kita sering-sering berbisik di bumi agar langit mendengar? Keren banget ya. Keren tuh Ustaz. Rawahu Happy Chandra. Pasti kalau you pegang handphone pasti banyak yang catat di handphonenya buat status di WA hari ini. Sering-seringlah berbisik di bumi biar langit mendengar. Dan kita harus yakin kalau Allah itu tidak tuli dan tidak buta. Itu ngena banget Kak. Karena apa? Itu fun, seni, funul kalam, seni bicara. Contoh lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kan udah SMA ya. Jadi kan ntar lagi kan nanti wisuda ya. Nanti kalau wisuda ya udah, kalau wisuda ya lulus gitu ya. Jadi mudah-mudahan ya nanti ya selama di SMA kita semuanya enak. Tapi kalau antum kayak gini ngomongnya, teman-teman, kalau kita menghitung bulan, kita hanya beberapa bulan lagi menyelami samudra dinamika umat ini. Itu namanya fanul kalam, seni bicara. Dan orang akan ngena banget, orang itu akan jelek gitu. Oh iya, benar juga ya. Bukan menyelami kayak kolam renang kan. Ya kan? Jadi fanul kalam. Jadi seni itu maksudnya apa? Bahasanya efektif. Tidak ada kata-kata yang mubazir bicaranya. Antum masih ingat gak kemarin yang maju-maju ke depan? Tidak boleh ketika bicara ada grafit. Apa itu grafit? Udah ada yang tahu belum? Kalau antum bicara tidak boleh menggunakan grafit. Kalau antum bicara tidak boleh menyimpan tangan di saku. Itu adabul kalam, seni bicara, kode etik saat bicara. Bahasa lisannya efektif. Tidak boleh bicaranya banyak kata-kata yang mubazir. Berikutnya adalah ini dia vokalnya harus jelas. Vokalnya harus jelas. Berikutnya, kalau bicara itu intonasinya harus bermain kawan. Kapan antum mengangkat suara, kapan suaranya itu low, kapan suaranya medium, kapan suaranya high. Speednya jangan buru-buru, aksentuasinya itu tepat, aksennya tepat, artikulasinya juga tepat. Antum orang Jawa, tapi jangan bawa kejawa-jawaan antum ketika di atas panggung. Antum orang Sunda, jangan bawa itu logat-logat Sunda di atas panggung. Sesekali nggak apa-apa, tapi jangan sering-sering. Berikutnya, bahasa tubuh. Ini penting, gestur. Bahasa tubuh pembicara itu sangat dibutuhkan banget bagi teman-teman di SMA IT Dinamika Umat ini. Karena kalau hanya sekedar bicara baca teks semua pasti bisa. Kesimpulannya apa seni itu? Nih ini nah. Kalau antum bilang Pak Happy, saya mah nggak pede kalau maju ke depan karena suara saya cempreng, vokal saya cempreng, contohnya gitu ya. Antum kesentul dan setiap hari Rabu. Itu ada materi public speaking diperuntukkan bagi orang-orang cempreng. 250 orang cempreng semua di situ orang-orangnya. Aja kita bikin grup namanya Public Speaking for Cempreng Community. Komunitas orang-orang cempreng tampil di situ Kak. Tapi lama-lama dia bisa mengolah vokalnya. Jadi public speaking yang pertama seninya olah apa? Olah vokal. Itu bisa dilatih kawan. Yang kedua olah apa? Bahasa tubuh. Dan yang ketiga ini yang paling penting, olah apa? Nih, ini yang harus Anda sharekan ke antum. Banyak anak-anak SMA, generasi alfa, generasi milenial yang ketika tampil
Bete-nya antum dari rumah, antum bawa di atas panggung. Berarti nggak bisa mengolah rasa. Antum lagi banyak masalah, tiba-tiba disuruh presentasi. Orang melihat, ini orang yang tampil pasti lagi banyak masalah. Berarti Anda gagal. Caranya gimana Pak Happy? Simpan dulu masalahnya di luar. Pas masuk ke dalam, bismillah. Yuk pegang mikrofon, yuk pegang. Anda pegang mikrofon. Di situ Anda seakan-akan tidak ada masalah di situ. Olah rasa. Bete gak apa-apa, manusiawi kawan. Bad mood gak apa-apa, gabut gak apa-apa. Tapi ketika di atas panggung, yuk ngomong depan orang, jangan sampai orang menebak. Ini orang pasti lagi gabut nih. Ini orang pasti lagi bete. Berarti Anda gagal, tidak bisa mengolah rasa. Oke, baik. Maka sekarang saatnya Ana bertanya kepada antum. Ketika ada pertanyaan ini, Ana minta antum catat di kurosa antum. Pertanyaannya adalah, siapakah tokoh public speaking yang Anda sukai? Who is the speaker? Siapa public speaker atau tokoh public speaking dan Anda suka banget kalau beliau sudah bicara, Anda nyaman banget kalau dia udah bicara, Anda suka banget kalau dia udah tampil, you love him. Anda suka dan cinta banget sama dia. Kalau dia bicara berjam-jam pun Anda mendengarkan, Anda siap mendengarkannya. Siapakah tokoh itu? Antum catat besar kan? Biar Anda membacanya. Silakan. Siapakah tokoh public speaking? Mau di TV atau di internet atau di YouTube, di media sosial, Anda pernah melihat kalau ya lo Pak Happy kalau dia udah bicara nih nyaman banget saya mendengarnya. Berjam-jam ente bisa tonton. Siapakah tokoh itu? Anak hitung 10 mundur sudah selesai ya. 10. Siapakah tokoh public speaking? And you love him. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. Sudah? Ingat gak ya? Antum harus tanggung jawab. Jangan sampai menulis nama itu tapi nggak ada alasannya. Apa alasan kenapa memilih dia adalah favorit public speaker? Dan apa alasannya? 3, 2, 1, enough, cukup. Siapakah tokoh public speaking? And you love him. Anda cinta banget dengan pembicara ini. Angkat sekarang kertasnya. Anda pengen lihat. Siapakah? Anda pengen lihat nih, tokoh public speaking yang anak-anak dia suka. Siapakah tokoh public speaking dan Anda suka banget dengan pembicara ini? Siapakah? Ustadz Abdul Somad. Ustadz Abdul Somad. Siapa kok? Pesulap merah Ustadz. Lagi viral. Seladi Hidayat. Siapa lagi nak? Aina. Mana nak? Oh, Insinyur Soekarno. Yo. Marcel. Yo. UAS. Coba nak lihat. Apa pengen lihat? Ustadz Hanan Attaqi. Mana? Harus disugesti dulu sebelum kau bisa tampil. Habib Bahar. Masya
biasa. Pecinta habaib ini. Mana? Siapa Kak? Oh Sule. Oh, nah, baru ente yang memilih Sule. Siapa? Sama itu udah diskusi. Habib Bahar, UAS, Habib Bahar. Ini banyak pecinta habaib di sini ya. UAS juga. Putri, mana Kak? Oh, mau di Ayunda, wakil kemarin di kenegaraan. Siapa? Mbak Nana, Mbak Najwa Shihab. Mana Kak? Alwi Assegaf. Oh, ada cerita sama Alwi Assegaf. Anak pengen tahu nih. Siapa? Mana Kak? Happy Chandra. Janganlah itu masih belajar nih. Siapa Kak? Naufayo. Anda suka? Naura Ayu. Mana Kak? Fadil Saidi. Mana lagi? Anak pengen lihat. Sama dengan teman-teman yang lain. Mbak Nana, Pak Jamil Az-Zaini, Mbak Nana, Jero. Oke. Hampir semuanya ketika ditanya siapakah dari speaker yang Anda suka, banyak di antara antum yang memilih. Ada satu di antara Anda yang memilih. Pak Happy, saya suka banget kalau dia udah bicara. Kalau antum datang ke Bandung, anak-anak SMA Bandung bilangnya apa? I love that speaker. Ana uhibbu hadzal mutakallim. Alasannya apa? Karena dia itu Pak Happy kalau bicara tenang banget. Gak pernah teriak-teriak. Antum tahu beliau gak? Siapa beliau? Siapa yang pernah mendengar ceramahnya Agim? Belum pernah dengar? Agim itu ngomongnya gak teriak-teriak, gak pelan, tenang, tapi ngena. Contohnya gini, teman-teman, tidak sedikit di antara kita itu banyak yang selalu berdekatan dengan hambanya, tapi lupa dengan Allah. Tuh, ngomongnya kayak gitu gak? Gak pernah teriak-teriak. Tapi beda dengan profil yang satu ini yang dipilih sama kawan kita tadi. Pembicara di Indonesia identik dengan bapak yang satu ini. Siapakah beliau? Soekarno bicaranya menggunakan high voice. Agim menggunakan low voice. Rendah suaranya tapi ngena. Kalau Soekarno high voice, suaranya tinggi. Berikan aku 10 pemuda, maka akan kugoncangkan dunia. Suaranya high voice. Tidak mungkin Soekarno ngomongnya kayak Agim. Berikan aku 10 pemuda, ya gitu ya. Maka akan kugoncangkan dunia. Nggak mungkin. Karena apa? Beda profil, beda gaya bicara. Dan terakhir ada juga yang milih ini. Ada yang tahu siapa beliau? Mario Teguh. Mas MT. Pak Mario Teguh bicaranya juga sama, low, flat, tapi ngena. Nah, antum memilih idola-idola antum itu, antum nggak bisa seperti mereka. Tapi jawabannya adalah be yourself. Jadilah diri antum sendiri. Kalau antum bilang, saya mau kayak Pak Happy Chandra ngomongnya, nggak bisa. Saya mau kayak Agim bicaranya, nggak bisa. Be yourself, jadilah diri antum sendiri. Maka bismillah, hari ini antum yang putra berapa orang? Anak pilih ya kayak putra, leadernya adalah Anda. Anda adalah leader yang putra. Sebelum kita bikin grup, Anda. Nah, stand up, berdiri please. Putri Anti. Nah, stand up sini Kak, berdiri Kak, menghadap ke sini. Siap ya? Sekarang sampai nanti ini ekskul selesai, kita akan bikin grup. Tak selamanya Anda yang bicara, tapi grup itulah yang akan bicara maju ke depan dan kita akan evaluasi. Materi Anda nggak bakal lama-lama. Cukup materinya seperti tadi, paling sebagian nanti materi akan Anda tambahkan. Tapi yang Anda minta hari ini, grouping, dibikin grup antum. Sekarang Putri berapa orang? Dihitung silakan. Berapa? 20 orang. 20 orang. Putra berapa orang? Berapa Kak? 17. Silakan sekarang dibagi kelompoknya. Nah. Kalau yang Putri berapa orang kelompoknya? Kenapa? Oke, masukin nanti di grup.
Oke. Public speaking crew hari ini. Sudah siap? Berarti jangan banyak-banyak per grupnya, Kak. Oke. Putri berapa grup? 2 terlalu banyak grup per grupnya. Dipecah lagi. Jadi berapa? Jadi berapa per kelompok, berapa orang? 7. Oke. Sekarang Kak, silakan dibagi Kak. Yang 7 orang siapa saja? Dan langsung duduknya per grup. Kak Putri sebentar, Putri kayaknya terlalu banyak deh Kak kalau apa per grup tadi berapa? 7. Kalau 2 ini 20 orang. Yang ada aja dulu 20 orang, berarti dibikin sekitar 5 grup atau 4 grup. Berarti 4 grup, per grupnya berapa orang? 5, 6. Bikin 4 grup. Putra berapa grup? 4 grup juga. Ya, 4 grup. Yuk. Sekarang duduk per grup. Ana hitung 10 mundur sudah selesai ya. Oke. 10. Cepat. Duduk lingkaran Kak per grup. Sembilan. 8. Cepat nak. Waktunya sangat sempit. 7. 6. Yang putra sudah rapi. Ada jarak nggak? Antar grupnya ada jarak. Oke, dikasih jarak tiap grupnya. Baik. Baik, siap ya? Bismillah. Kita mulai. Yang pertama, tentukan leader dari tiap grupnya. Leader dari tiap grup. Silakan tentukan leader dari tiap grupnya. Dalam hitungan 5 mundur, leadernya sudah berdiri. 5, 4, 3, 2, 1.
Hasil kesepakatannya kayak sampai nanti selesai ekskul nggak berubah. Anda adalah leadernya hari ini. Oke. Leader dalam dunia public speaking, dalam dunia broadcasting dinamakan executive producer. Oke. Executive producer adalah leader dari tiap grup public speaking. Sekarang selanjutnya leader tanggung jawab ya kayak atas runningnya program ini. Karena nanti you akan bikin project itu Anda akan presentasikan, siapa yang akan presentasi di depan, siapa yang bertugas sebagai scriptwriter, penulis skripnya, ini harus jelas. Oke, executive producer dari tiap grup silakan dibuat nama grupnya tapi sesuai dengan segmen public speaking. Putri, jangan ada yang ngasih nama Melati, gak ada hubungannya dengan public speaking. Apa hubungannya Melati dengan public speaking? Kemarin kita datang ke Latansa Banten, ada yang ngasih nama mikrofon, grup mikrofon, cocok dia. Nanti setelah ini nggak ada lagi yang pakai menggunakan kata mikrofon, cari yang lain. Siap ya? Silakan eksekutif produser duduk dan rembukan. Karena nama grup menentukan sugesti dari pembicara. Banyak tadi kata-kata yang Anda sampaikan selama 2 kali pertemuan dan kata-kata itu bisa dijadikan nama grup. Jangan sampai nama grupnya sama. Oke. Yang bertugas memperkenalkan grupnya adalah executive producer. Caranya kayak gimana? Gini caranya Kak. Perhatikan baik-baik. Cara memperkenalkannya. Assalamualaikum. Saya Happy Chandra bersama grup mikrofon. Cukup gitu aja. Jangan banyak-banyak kata-katanya. Assalamualaikum. Saya Happy Chandra bersama grup mikrofon. Ditulis jangan dihafal. Eksekutif produser tulis cara introduction, memperkenalkan nama grupnya. Ana ulangi ya, eksekutif produser tulis saya, sebutkan namanya, ditulis Kak. Ini namanya skrip. Jangan dihafal karena banyak yang susah ya. Bagaimana nulisnya? Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari grup, sebutkan nama grupnya. Jadi nggak terlalu panjang kata-katanya. Assalamualaikum, saya siapa dari grup atau bersama grup, sebutkan nama grup. Sudah? Baik. Kita mulai. Mikrofon dipegang di grup yang samping kanan. Mana mikrofon tadi? Eksekutif produsernya siapa? Oke, silakan stand up please. Eksekutif produser silakan berdiri. Oke, keywordnya ya, kata kuncinya. Assalamualaikum, saya siapa bersama grup ini. Oke, cepat nak. 3, 2, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Halis bersama grup dari Play. Apa nak? Play. Iya, Play week. Mic. Iya. Play microphone maksudnya play mic. Oke, play mic. Oke. Siap. Next, kasihkan ke sampingnya. Play mic. Silakan Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusuf dari grup Grup Speaking. Apakah nada bicara? Oh, speaking. Oke. Good, speak terus king. Oke, raja bicara. King of speaker. Yuk, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya Alvito Lilo Iskan. Saya bersama grup saya dari tim Hard Voice. Oke, nice. Next. Masih ada relevannya dengan public speaking. Play mic, speaking, hard voice. Silakan, saatnya bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
anak muda speak up. Speak up, ada speaking and speak up. Oke, ini anak evaluasi ya, gaya bicara eksekutif produser 1, 2, 3, 4. Nah, kalau you bicara jangan terlalu banyak moving. You pegang mikrofon, berdiri dengan tegak, and pegang mikrofon seperti ini, and show you smiling. Assalamualaikum, saya Chandra dari grup speaking. Banyak di antara antum eksekutif produser suaranya udah bagus, cara bicaranya tertata, cuma ketika bicara banyak moving. Apa tahu moving nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari khawatirnya jamaahnya ikutan gerak semua nanti. Udah stabil gak? Putri, ingat ya evaluasinya, jangan banyak moving. Kasihkan mikrofonnya ke grup Putri nak. Anak hafal nih kak. Pertama ada play mic, speaking, hard voice, and speak up. Sampai akhir ekskul nggak berubah itu nama grupnya. Silakan kak. Assalamualaikum, bersama saya dengan kelompok sound system. And your name? Namanya? Saya Alifah Faridia bersama kelompok saya sound system. Sound system. Oke. Sound system ya, bawa kabel sama sound nanti ke sini ya. Oke, good. Makasih Pak. Next, silakan. Sound system. SS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aurelia bersama dengan kelompok speaker. Apa nak? Speaker. Speaker. Speaking, speak up, speaker. Next. Assalamualaikum, saya Jifani Jimalia bersama grup gestur. Gestur, good. Bahasa tubuh. Nice. Anda benar-benar tadi berarti menyimak materi tadi. Next. Jangan sampai ini nama grupnya kabel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Bisa bersama grup Smile Voice. Smile voice. Amazing, I like it. Silakan duduk kembali. Sound system, speaker, gesture, and smile voice. Ingatkah namamu smile voice? Jangan sampai kau tampil di depan tak ada smiling sama sekali ya. Begitu juga sound system. Sugestinya grup sound system berarti ketika tampil Anda harus benar-benar powerful bicaranya. Apalagi yang namanya speaking, speak up, and speaker. Bicara Anda layaknya seorang speaker. Oke, gestur berarti gaya bicara Anda harus bermain bahasa tubuhnya. Hard voice menggunakan vokal yang powerful dan play microphone, play mic. On-kan mikrofon Anda sebelum Anda bicara. Siap? Bismillah. Kita mulai kembali. Siapakah di antara teman antum yang nanti bulan depan dia akan tampil ke depan? Masih ada waktu kan Pak Dimas? Nanti bulan depan Anda nggak banyak bicara lagi. Nanti bulan depan antum akan tampil, antum live. Gunakan ini mikrofon, gunakan clip on yang Anda jepit di sini nih. Antum tampil dan di close up live. Nanti videonya akan kami sharekan ke Pak Dimas, Bu Guru, dan Ustaz Lukman dan Pak Kiai Tanjung. Anda akan sharekan. Untuk bulan depan semuanya akan tampil. Dan petugasnya adalah siapakah di antara antum nanti? Antum tegang banget, biasa aja kali kawan. Pertama, yang akan tampil ke depan dia adalah dua orang. Yang satu sebagai news anchor, yang satu lagi sebagai reporter. News anchor apa artinya? Baca berita. Reporter artinya apa? Reporter itu dia harus berani improve. Ingatkah? Kalau baca berita teksnya sudah ada. You pegang teks, ada cue card, tampillah di situ. Itu namanya prepare speech. Teksnya sudah disiapkan. Tapi namanya reporter
Oke, tapi kalau reporter dia harus improve. Antum bawa catatan, tapi hanya poin-poinnya aja. Yuk ngomong di situ. Assalamualaikum. Di sini akan nampak kemacetan lalu lintas yang terjadi. Itu reporter kan? Gitu kayak. Nah, sekarang Anda mau tahu yang news anchor baca berita angkat tangan kanannya. Oke, good. Oke, cocok. Sekarang yang reporter. Oke, reporter itu harus benar-benar powerful ya, harus improve. Oke, Ina, thank you. Silakan duduk kembali, dicatat. Nanti anak akan bawa catatan itu. Dua orang sudah. Next. Berikutnya adalah siapa di antara antum dan dia tugasnya adalah, biasanya orang ini orang otak kiri. Dia cenderung jarang tampil ke depan. Dia cocoknya in office. Dia scriptwriter. Kalau dalam dunia kantor itu sekretaris kan. Dia tugasnya adalah scriptwriter. Jadi yang menulis skrip adalah dia. Yang menulis narasi adalah dia. Siapakah scriptwriter di antara antum yang cocok dia jadi yang menulis berita acara itu? Siapa di antara kawan itu dan dia cocok sebagai scriptwriter, penulis skrip yang memberitakan acara hari itu? Kelas scriptwriter stand up please. Jadi kalau kalian minta mana skripnya, mana narasinya, dia tugasnya itu scriptwriter. Mana? Silakan stand up please. Scriptwriter stand up. Oke, tidak ada yang berdiri sebagai kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 grup. Oke, scriptwriter Anda tugasnya adalah menulis skrip. Jadi kalau yang baca berita mau baca berita, tugasnya adalah Anda harus komunikasi dengan yang baca berita. Bagaimana nih skripnya? Nah, yang menulis skrip itu yang akan menjadi laporan ke kita. Anda akan minta dari scriptwriter itu. Oke, Pak itu silakan berkembang scriptwriter. Berikutnya presenter. Antum tanya dulu sebentar, jelasin dulu presenter kayak gimana. Presenter, maksud Anda ini bukan presenter yang dia menjelaskan kayak layaknya presenter di TV kayak host gitu, bukan. Tapi ini adalah inti dari grup itu. Dia harus mempresentasikan sebuah topik. Dia harus mempresentasikan sebuah cerita. Contoh, sebentar, jangan sampai salah paham, gagal paham. Contoh, anak kasih tugas antum bulan depan untuk presentasi tentang dunia digital. Contoh ya, silakan presentasikan tentang dunia digital. Nah, nanti yang akan mempresentasikan itu bukan eksekutif produser, bukan yang baca berita, bukan yang reporter, tapi presenter itu yang mempresentasikan tentang dunia digital. Siapakah itu yang akan mempresentasikan dunia digital? Silakan berdiri. Satu orang. Kenapa? Boleh. Boleh double. Boleh double. Yang penting harus ada. Nanti satu orang yang nggak hadir maksudnya ke grup mana? Eksekutif produser yang satu orang yang nggak hadir masuk grup mana? Oke, nanti tentukan grupnya ya, ketika orang itu sudah masuk. Boleh double, yang penting harus ada. Sudah? Oke, presenter silakan berdiri. Stand up please, stand up please, stand up please. Oke, tugasnya adalah perhatikan. Tugas presenter adalah
nanti gagal begitu. Karena ini harus sinergi sama-sama. Scriptwriter harus sinergi, eksekutif produser juga sama. Oke. Presenter, perhatikan baik-baik. Tugasmu adalah, Anda pengen dengar, antum nanti akan di-tag videonya. Tugasnya adalah menjelaskan tentang profil dinamika umat. Ya kayak, bagaimana caranya? Nanti akan Anda gambarkan. Kapan antum bicara? Apa segmen yang antum harus bicarakan? Bagian-bagian mana yang harus antum bicarakan? Ada openingnya, ada mainnya, ada berita inti dan closing penutup tentang dinamika umat. Satu paragraf cukup, tapi ada openingnya, ada intinya, dan ada closing penutup. Oke, baik, tentang dinamika umat. Tapi bicaranya harus elegan. Ingatkah, show your smiling. Bicaranya bukan sekedar bicara. Jangan samakan dengan presentasi di kelas. Ini presentasi dalam ranah public speaking. Oke, baik. Silakan duduk kembali, presenter. Nah, dikarenakan dinamika umat kaya dengan kegiatan-kegiatan, maka Anda minta satu orang yang bertugas sebagai Master of Ceremony, MC. Jadi public speaking bukan hanya khutbah Jumat, bukan hanya voice over, ada reporter. Dia bertugas sebagai Master of Ceremony. Terakhir ini, Master of Ceremony. Silakan berdirikan MC. Nanti kami gali bagaimana caranya. Master of Ceremony, stand up please. MC, atau tahu MC kan? Oke, stand up please. Master of Ceremony. MC adalah tugasnya bagaimana Anda mengatur acara itu. Nanti kami akan latih bagaimana cara menjadi seorang MC yang baik. MC yang ketika dia bicara, dia memberikan pengaruh kepada lawan bicaranya. Oke, MC. Kalau Anda diminta-minta untuk MC, nah ini adalah orang-orangnya. Dan ini adalah hasil kesepakatan bersama. Kita coba ya kayak sebelum you perform, yang baca berita silakan berdiri kembali. MC silakan duduk. Siap ya? Narasinya sudah saya siapkan. Ini adalah contoh baca berita. Oke. Ini adalah contoh baca berita dan you harus baca dengan seksama. Nanti antum tampil ke depan dan baca narasi ini dengan baik. Jangan terlalu buru-buru bacanya, karena ini harus dibaca dengan seksama. Oke, nice. Kita mulai baca berita. Ini dia video. Anda minta yang baca pertama mikrofon tadi. Ini latihan dulu ya sebelum di bulan depan. Dikasih mikrofon ke kakak kita yang di depan. Dikasih mikrofonnya. Oke. Siap ya kak ya? Tes vokal dulu sebelum bulan depan Anda tampil. Yuk katakan, Assalamualaikum, saya siapa, dari mana? Silakan. Assalamualaikum, saya siapa, dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nana Hilda dari kelompok Speaker. Oke, siap ya kak ya? Anda minta you baca narasi ini sebelum kita keluar ruangan. Udah selesai ya kak ya? Sebelum kita keluar ruangan, dan Anda mohon bacanya jangan buru-buru. Yang pembukaan terlebih dahulu. 5, 4, 3, 2, 1. Selamat pagi pemirsa, kembali bersama saya Nikita Cenrawati di acara seputar Indonesia. Nah, itu Nikita.
contoh. Sekarang pakai nama anti di situ. Ulangi ya nak ya. Kalahkan audionya. Selamat pagi pemirsa, kembali bersama saya Dewan Melinda dari Sistem Indonesia. Untuk mengembangkan berita-berita yang teraktual, tajam dan terpercaya yang kami rangkum dalam seputar Indonesia pagi ini. Oke. Kenapa ia buru-buru bicaranya? Karena ternyata garis miring itu adalah sebagai tanda kalau kita bicara tidak boleh buru-buru. Anak kasih contoh lah. Selamat pagi pemirsa. Stop dia. Kembali bersama saya Happy Chandra di acara seputar Indonesia untuk mengabarkan berita-berita yang teraktual, tajam, dan terpercaya yang kami rangkum dalam seputar Indonesia pagi ini. Jadi kalau antum ingin bacanya enak gak, presentasi di kelas enak, nah dikasih slash itu. Oke, sekarang penutup kasih yang ke Putra. Menurut anti kira-kira grup mana yang cocok buat penutup? Tunjuk, kasih mikrofon. Nah, kelihatan kan tulisannya? Oke, merapat di sini kan. Penutup, nah jangan isi. Siap, latihan dulu ya. 5, 3, 2, mulai. Berita tadi untuk acara seputar Indonesia pagi. Saya Aldis mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Tepuk tangan dong. Terima kasih dua grup sebagai contoh karena waktunya habis. Nanti next kita lanjutkan. Yang penting bulan depan ada yang baca berita, reporter, kemudian juga ada yang MC, semuanya harus tampil. Termasuk presentasi. Bagaimana caranya? Ada opening kayak gini nanti. Presentasi juga sama, ada openingnya dulu, pembukaan dulu. Habis itu keisi baru penutup. Oke, semua itu Anda akan mudah kalau sekiranya dibuat semacam narasinya. Jangan sampai antum tampil nggak pakai narasi. Ada narasinya. Oke, siap ya. Presentasinya tentang apa? Antum udah lupa. Presentasinya tentang apa? Dinamika umat. Berita juga sama tentang dinamika umat. Reportase juga sama tentang dinamika umat. MC nanti kita gaya sendiri beda. Ya Kak ya, scriptwriter silakan tulis tentang dinamika umat. Ya nanti silakan dibacakan dalam bentuk yang pasti. Kak, dengarkan baik-baik. Baca berita, judulnya sama Kak tentang profil dinamika umat. Tapi cara penyampaiannya pasti beda-beda. Yang baca berita resmi kayak barusan. Yang reporter itu pasti beda. Reporter tuh cenderung kayak nggak terlalu resmi kan reporter itu. Contoh, baca berita kayak gini. Kita hari ini hadir berada di dinamika umat dan hari ini kita bersama para gitu kan. Itu baca berita. Kalau reporter, assalamualaikum teman-teman, tolong perhatikan ya ini penting sekali. Ternyata di dinamika umat itu, nah itu lebih non formal, lebih nggak resmi banget, gitu kayak. Besok bulan depan kita akan tatar kembali bagaimana cara baca berita. Yang penting yang saya minta adalah bulan depan sudah ada skripnya, narasi tentang dinamika umat. Silakan antum cari dari brosur, dari internet tentang dinamika umat. Setiap grup sudah ada profil tentang dinamika umat yang sudah tertulis. Baik, kita tutup dengan bersama membaca hamdalah. Pak Dimas, bulan depan saya ketemu lagi dengan mereka di bulan tanggal berapa? Ya. Tanggal 2 lagi. Oke, 2 Oktober. Siap ya Kak ya? Tanggal 2 Oktober kita akan ketemu lagi di segmen 1. Semua sudah duduk per grup kayak gini. Setelah itu antum sudah berdiri membawa skrip tentang profil dinamika umat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh wait, tanggal 7 Oktober. Kata Pak Dimas tanggal 7 Oktober. Berarti tanggal 7 Oktober harus kami kosongkan untuk dinamika umat. Ya Kak ya, tanggal 7 Oktober. Hari apa itu?